Ya, biar disetup dulu. Perkenalkan nama saya Iqbal, teman-teman. Jadi saya baru pertama kali ini ngisi di Malang. Jadi saya sangat-sangat asing ini orang-orangnya siapa. Terus ya biasanya di Jogja. Terus saya lulusan Amikom. Terus sekarang juga lagi ngambil S1 di Amikom. Soalnya nggak tahu mau ngapain. Terus makanya saya dulu saya lulus D3. Sebagai background saya lulus D3 tahun 2018. Terus S1 juga baru ngambil beberapa tahun lalu. Ini juga udah mau wisuda. Terus selama itu juga saya kerja remote di berbagai tempat. Jadi saya kerja remote di US, di Malaysia, di Jakarta, Semarang, terus di Singapura. Terus karena materi kali ini kita bahas Abok, jadi saya ngerujuk ini di Abok aja. Sebelumnya terima kasih Mas Yunan sudah mengisi tadi materi yang sangat komplit. Terus ini saya langsung aja, soalnya jadi di sini saya lebih semakin kesini tuh saya lebih sering ngisi soal bagaimana teman-teman untuk menyikapi cara menjadi freelancer yang nggak cuma setahun 2 tahun doang, tapi harapannya itu bisa 5 tahun, itu bisa 10 tahun. Nah, caranya biar kita main long game atau kita main panjang, nafasnya biar panjang itu gimana? Daripada kita kan beberapa orang termasuk saya sendiri itu menyikapi freelancer dulu ya udah one thing yang ya udah project ke project, terus kalau besok nggak ada project ya udah. Tapi itu mindset yang salah. Jadi daripada saya dulu mikirnya nembak lucky shot itu ya udah kena ya udah, nggak kena ya alhamdulillah. Tapi kalau kena yo kita dapat durian runtuh. Nah, durian runtuh itu sih mindset kayak gitu yang perlu dihilangin dan mulai berpikir strategi gimana sih cara mainnya itu nanti di freelance. Walaupun ini materinya soal abok, tapi ini udah aku apa ya ubah biar itu bisa diaplikasikan di luar abok juga. Jadi lanjut. Terus kalau mau connect, saya ada di LinkedIn @balakaba, di LinkedIn juga Iqbal Akaba, di Instagram juga Balakaba sih. Lanjut. Terus ini key pointnya, ini sedikit statistik aja. Barusan saya riset beberapa waktu lalu. Jadi kalau nggak salah 2025 itu jumlah freelancernya itu 22 juta sekian. Berarti freelancernya udah naik 3 juta sekian. Itu seluruh dunia ya, nggak cuma Indonesia. Terus beginnernya juga sebenarnya lebih banyak. Terus sebenarnya presentasi beginner yang drop out ini as in di platform atau keluar dari freelance karena cari kliennya susah, pembayaran susah, freelancer itu sebenarnya banyak pusingnya sih. Nah itu ada statistik, nanti kalau ada yang mau kepo tak kasih websitenya, 90 hari pertama tuh 67% orang yang baru mulai dan tidak benerin mindsetnya, mereka udah pusing dengan pembayaran, gimana klien bayarnya ke kita, padahal kita pakai mandiri, atau kita pakai BSI, gimana cara klien bayarnya itu udah ribet. Terus eh, gimana kita kasih invoice di klien, itu rata-rata beginner atau orang yang baru mulai, itu drop out-nya gara-gara itu. Makanya itu kenapa kita harus treat freelancing as a real business. Jadi saya dulu juga full time pas saya memulai freelance, tapi lama-lama saya coba seriusin freelance ini. Jadi freelance tuh sekarang jadi main income-nya saya, yang sebenarnya setiap hari ada kerjaan, otomatis gak jadi freelance lagi. Jadi ya full time. Jadi pesannya di sini daripada kita tadi sih nungguin durian runtuh, ya udah kenapa nggak kita seriusin sekalian? Toh juga kalau kalah kita nggak modal apa-apa, ya modal sih sebenarnya, modal modal uang. Kalau tadi di Abok kita main connect, kita modal uang, kita juga modal waktu. Cuman kalau mindsetnya untuk bisnis itu pasti balik ke kita sendiri kok. Lanjut. Terus sebenarnya ada challenge-challenge baru selain AI. Jadi kalau di Abok sendiri, sebenarnya ini nggak cuma Abok sih. Ini challenge teman-teman yang main di Dribble, main-main di Fiverr, main-main di freelancer.com, main-main di Abok, atau even di LinkedIn, di X, dimanapun, itu pasti mereka ngersulone atau protesnya adalah algoritmanya kok makin ngawur ya. Terus yang kedua adalah mereka pasti kalah cepat dengan orang-orang yang baru. Terus yang ketiga adalah kalau ini sebenarnya juga di platform spesifik sih, ada barrier yang sebenarnya menurut saya juga nggak terlalu fair untuk kita yang baru mulai di Upwork. Misalnya teman-teman tadi ada yang belum join di Upwork dan baru daftar, itu pasti barrier yang paling nggak nggak fair tuh no review ini. Lanjut aja, ada penjelasannya. Nah, algoritma. Kalau di Upwork sendiri, sebenarnya yang tadi selain udah dijelasin sama Mas Yunan, prioritasnya Upwork tuh shifting ke orang-orang yang job success score-nya itu 90% di atas. Terus dia punya work history dan skill-nya tuh match.
Nah ini kenapa ada barrier tadi yang nggak fair ya, soalnya kita baru mulai ya otomatis job success score-nya kita ya dari nol, terus nggak ada work history, terus nggak ada skill match yang gimana, tapi itu bisa dibenerin nanti aku kasih caranya. Terus yang kedua, algoritmanya tuh semakin kesini, hampir semua platform tuh pakai AI, yang mereka sendiri nggak tahu cara setup AI-nya gimana. Makanya tuh kadang agak ngawur sih, bahkan Facebook pun feed-nya kadang ngawur, X juga kadang feed-nya ngawur. Nah kalau di Upwork sendiri, karena mereka juga sebenarnya pakai AI untuk matching antara kita klien dengan freelancer, jadi proposal kita harus benar-benar human, harus benar-benar lebih personalis lagi. Kalau bisa nggak pakai template sih. Di sini yang aku saranin mending kalian bahasa Inggrisnya jelek, tapi kalian bisa ngomong itu di kepala dengan jelas daripada kalian pakai AI panjang banget lebih dari 300 kata dan kalau ditanyain kalian jawabnya pakai bahasa Inggris yang seadanya. Mending apa adanya dari awal. Terus yang paling terakhir tuh profilnya itu enggak, ya tadi yang kata Mas Yunan, soal yang tadi kan dicontohin soal software development. Misalnya saya kan desainer, jadi ya saya taruh keyword desain itu di mana-mana, di job description, di skill, di work history, di portfolio itu harus ada kata-kata desain. Soalnya itu yang dibaca oleh Upwork. Lanjut. Terus speednya. Nah, sebenarnya speednya ini kita ya tadi 25 juta freelancer, let's say 10% aja yang itu di Upwork, berarti aja 250.000 freelancer, dan itu nggak cuma di Indonesia, itu kita benar-benar dari India, dari manapun, dan itu job sekarang tuh benar-benar dalam 2 jam itu udah bisa satu job tuh diisi 40% proposal, dan itu 40 plus proposal, dan itu teman-teman aku bisa garanti kalau nembak di situ nggak akan dibaca, soalnya klien juga udah terlalu overwhelmed dengan proposal. Jadi kalau mau main di Upwork atau di platform manapun, kalau itu jobnya ada baru baru di post atau ada di 30 menit pertama, mending kalian langsung apply deh. Terus lanjut. Nah, bariernya ini yang tadi gue jelasin. Jadi 80% klien tuh prefer profil yang udah ada review, dan kalau bisa ada portofolionya sih, di Upwork, di Dribbble, dimanapun. Kalau ada portofolionya, klien lebih gampang lihat karya kalian tanpa mereka tanya-tanya langsung. Itu bikin klien juga mandang kalian lebih serius di sini. Ya ini lebih ke coba kalian jadi klien, terus kalian klik freelancer yang nggak ada portofolionya, kan kalian males kan harus ngechat lagi mana portofoliomu, dan itu kadang freelancernya jawabnya 2 jam 3 jam, mending aku ke profil yang udah ada portofolionya. Jadi singkatnya kayak gitu sih. Lanjut. Nah, di balik challenge itu otomatis ada opportunities. Jadi opportunities ini lebih ke teman-teman yang baru main Upwork. Jadi tadi barriernya tuh tak kasih solusi yang barusan aku research juga beberapa waktu lalu. Yang pertama tuh dari Rising Talent Page, terus yang kedua tuh kita bisa nge-target klien-klien baru yang bener-bener baru banget untuk main Upwork atau baru daftar Upwork. Terus yang ketiga itu kita jadi spesialis. Lanjut. Nah, yang Rising Talent tuh sebenarnya dulu itu eh, kita dapatnya itu kalau nggak salah selain verifikasi kita juga dapat, pas aku main tuh satu satu klien kayaknya, atau kita ada spesifik metrik aku sampai lupa. Cuman ini game changer bagi teman-teman yang baru, soalnya cara dapat badge-nya ini atau pil-nya ini adalah kita cuman harus kompletin profil 100%, udah itu tok, kita langsung dapat Rising Talent Badge. Dan badge ini tuh bisa buat boosting teman-teman untuk apply di proposal selama 90 hari. Terus kalau udah ada badge-nya itu berarti kan otomatis profil kita udah 100%, udah ada portofolionya, udah ada keywordnya tadi yang aku jelaskan. Jadi sebelum kirim proposal pertama tuh minimal kita ada PD senjatanya untuk dikirim. Dan kita nggak perlu kayak portofolio mana ya, terus nggak perlu kayak lihat-lihat profil lagi. Ya udah PD langsung apply aja. Lanjut. Nah, yang kedua itu target new client. Nah, new client itu apa? Yang dia itu hire-nya itu masih bahkan 0 atau kurang dari 10. Terus dia tuh postingnya tuh bener-bener kurang dari 1 jam. Terus dia tuh projectnya tuh sebenarnya kecil sih, $50 sampai $500. Tapi ini kalau dirupiahkan kan lumayan, $50 itu 850.000 sekian, bahkan 950.000 sekian, $500 tuh udah let's say 6-7 jutaan ya. Untuk misalnya kalau kayak gini, aku sempat lihat beberapa waktu lalu, $500 tuh projectnya kalau desain di bidangku ya UX itu ya landing page dan beberapa halaman, 5 halaman ya lumayan 7 juta. Itu kelar dalam 3 minggu kan
risk-nya juga lebih rendah daripada project kalian yang 10.000 dan 100.000 tadi. Terus freelancer yang apply dalam 30 menit ini emang success rate-nya emang lebih tinggi daripada yang apply nanti, yaitu otomatis. Soalnya dari Abo kan sortingnya dari yang paling baru sampai yang paling lama. Ini belum ke boosting, tapi itu di lain hari aja. Lanjut. Nah, niche ini lebih ke teman-teman jangan gini sih. Kalau aku dulu di awal menjual semuanya. Aku jualan front end, aku jualan HTML, aku jualan UI UX, aku jualan back end dan lain-lain. Jadinya aku terapin yang kedua ini, I do everything. Jadinya aku nggak menunjukkan bahwa I'm good at something. Kayak ya bayangannya kayak di kafe ini. Kafe ini jualan gado-gado, jualan kopi, jualan nangka, jualan buah. Kan kalian jadi bingung ini sebenarnya kafenya ini tempat apa sih? Jualan apa sih sebenarnya? Nah, misalnya kalau kafenya ini jualan kopi dan bener-bener kopinya enak, lebih enak dari Starbucks, kan kalian jadi lebih trust next time gue FC di sini, kopinya soalnya enak. Nah, itu prinsip yang sama yang bisa diterapin di Abok atau di manapun teman-teman mau menjual servisnya. Mending kalian aktif di LinkedIn atau di X atau di Instagram, misalnya terkenal sebagai landing page designer daripada kalian terkenal sebagai UI UX dan front end dan apalah itulah. Itu kan jadi klien juga jadi bingung. Sebenarnya klien tuh harus trust ke kalian tuh soal apa sih. Terus sebenarnya di Abok itu semakin kalian spesialis, itu juga algoritmanya semakin baca lebih bagus. Jadi next time kalau teman-teman work history-nya udah ada, terus udah ada portofolio dan review dari klien, itu nanti job yang datang ke teman-teman tuh lebih spesifik sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya teman-teman di sini ada yang ilustrator buku anak. Yaudah, itu kan ya mungkin pertama kita akan menerima semua job ya, cuman nggak selalu. Tapi lama-lama akan yang datang invitation tuh ya udah soal children book, soal illustration atau ya sekitaran itu. Jadi kita nggak perlu belajar brief yang baru terus menerus itu kan juga capek kan. Terus lanjut. Nah, sebenarnya bonusnya itu tipsnya itu kalau di Abok itu ada video di profil. Itu formatnya sebenarnya simple. Kalian intro nunjukin case study atau pamer aja, share screen, literally share screen. Kalian pakai Loom, kalian pakai Google Meet, whatever, tapi yang penting itu direkam. Ada muka kalian, terus ada portofolio di background atau apapun lah. Pokoknya intro, jelasin case study, pamer case study, framework kerjanya tuh ngapain, atau kalian gimana cara kerjanya untuk mencapai suatu result di project tersebut. Terus jangan lupa call to action. Call to action tuh sesimpel, nanti ada contohnya. Cuman sesimpel kayak apa ya? Mari kita kerjakan project ini bareng-bareng. Nah, itu sebenarnya simple dan kayak opo sih so asik. Tapi itu dari klien ngaruh bahwa kita tuh niat untuk kerja bareng sama dia gitu loh. Nah, ada video introduction di profile, itu sebenarnya juga membantu klien menginterview kalian secara offline. Jadi klien tuh nggak perlu booking, nggak perlu nunggu kalian chat. Kalian sebenarnya di proposal tuh kalau berani ya bilang aja apa tuh namanya, saya udah taruh video introduction di profile yang isinya case tadi, silakan dilihat. Kalau cocok mari kita lanjut. Nah itu sebenarnya klien malah, dan sebenarnya di kasus saya proposalku semakin kesini tuh semakin kayak gitu. Aku ada video mau boleh terserah, nggak boleh terserah. Cuman itu videonya aku buat spesifik untuk projectmu, membahas soal case study ini, dan kalau kita oke, kita bisa schedule meeting, dan lebih banyak klien yang schedule meeting kayak gitu daripada aku ngetik-ngetik panjang proposal. Dan sebenarnya ada proposalku yang itu literally cuman 2 line of text gitu, tapi portofolio banyak, dan itu bikin salah satu klien yang udah 3 tahun lebih kerja bareng sama aku gara-gara proposal kayak gitu. Terus lanjut, kita ke actionable step. Ini yang bisa teman-teman lakukan. Pulang dari sini harapannya, yang pertama itu completein profile. Itu 2 hari, 3 hari kalau teman-teman fokus tuh bisa complete profile dan dapat rising talent. Terus yang kedua, itu kalau bisa taruh 3 atau lebih portofolio di profil Upwork atau freelancer atau dribble atau apapun, taruh 3 portofolio tuh, dan pastikan tuh portofolio yang paling kalian banggain, yang paling bagus, yang dan juga bisa kalian ceritain tanpa harus mikir ke klien. Itu yang paling penting. Soalnya sebagus apapun portofolio kita, tapi kalau klien tanya ini proyeknya apa, dan kita nggak bisa menjawab itu secara spontan, kan klien jadi, loh ini sebenarnya mau kerjain beneran apa enggak? Normalnya kan kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Terus yang ketiga, ini sebenarnya saran yang apa ya, agak aneh, cuman ini works di saya, yaitu
hourly rate-nya itu di set 20-30% di bawah market. Jadi dulu kalau teman-teman lihat profil Abokku, hourly rate pertama aku tuh kayaknya $5 sampai $7. Cuman itu dari situ dapat 200-300 kan lumayan 4 juta di zaman itu. Nah, itu untuk build review sih. Build review itu minimal tuh kita dapat 3 klien, habis itu kita harus naikin rate-nya. Jadi jangan sampai kita stuck di hourly rate misalnya 5 terus, $5 terus. Ya emang banyak kliennya tapi capek. Waktu kita cuma 16 jam atau 12 jam buat kerja ngapain. Makanya itu harus kalau rumusku itu untuk menaikkan rate itu tiga klien tuh tak naikin. Misalnya $7 dulu tak naikin dulu ke $10. Dapat 3 lagi tak naikin dulu ke 12. Jadi kalau rumusku tuh naik $3 setiap 3 klien. Terus lanjut, step keduanya itu, nah itu tadi kayak yang aku bilangin, targetnya tuh klien baru, terus klien yang proyeknya kecil, dan juga dipastikan proposalnya kurang dari 10. Kenapa aku dari tadi mention proyeknya kecil, semakin gede proyeknya itu semakin besar beban mentalnya, semakin besar juga kompleksitasnya. Buat teman-teman belajar mungkin saya sih nyamannya proyek kecil ya. Jadi bisa sekalian ini loh, belajar bahasa Inggris dengan klien, komunikasi dengan klien kayak gimana. Terus yang kedua, fokusnya tuh apply dalam 2 jam pertama klien posting. Jadi benar-benar emang harus ini sih, mantengin abbox sih. Terus yang ketiga, jangan lupa itu di track mana proposal yang dapat respon, dan pastikan proposalnya itu cover letternya kalian copas dimanapun di notepad, dan mana yang nggak dapat respon. Dari situ kalian bisa evaluasi, misalnya sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, terserah, yang penting evaluasi. Terus yang terakhir tuh di adjust, jadi dari misalnya proposalnya, kepanjangan, jadi klien nggak cocok, ya udah coba dipendekin, dites lagi, mana yang dapat respon, mana yang tembus, itu kan nanti ada patternnya. Jadi kita bisa memakai proposal yang lebih baik setiap kita apply yang baru. Terus yang soal nomor 2 ini, sebenarnya ini pengalamanku pribadi. Dulu pas aku main Akbok itu aku mentarget diriku sendiri itu 10 proposal dalam 1 hari. Tapi di sini yang harus digarisbawahi adalah dulu connect-nya tuh murah. Sekarang tuh connect-nya tuh makin mahal. Jadi kalau teman-teman mau nerapin itu mungkin lebih pricey. Tapi dulu aku emang ada menyisihkan budget $100-200 untuk beli connect dari gaji full time-ku. Itu lumayan banyak. Mungkin sekarang dapat dikit. Cuman dulu aku ngajarin beberapa teman-temanku juga, kita bertiga barengan harus apply apapun itu jobnya, yang penting di UI UX 10 proposal dalam waktu 1 hari. Jadi waktu itu aku keluar dari job terakhir itu butuh waktu 3 minggu untuk dapat klien yang long term sampai sekarang sih. Tapi itu ya itu note-nya kayak gitu teman-teman. Aku ada budget untuk itu. Tapi teman-teman kalau ada budget untuk itu bisa langkah yang dicoba. Terus yang ketiga, nah ini kita juga harus belajar negosiasi. Jangan sampai kita cuma nyenengin klien, tapi kita juga nggak mikirin kita tuh enaknya digaji berapa, atau kita tuh enaknya ngerjain di apa aja. Jadi belajar negosiasi itu dari awal. Jadi misalnya gini, negosiasi itu nggak perlu yang kompleks sampai pricing gini-gini, jangan ke situ dulu. Tapi sesimpel scope of work. Scope of work itu misalnya teman-teman nyaman nggak sih ngerjain gambling? Nah itu kan termasuk scope of work. Kalau nggak nyaman, ya udah bilang aja ke klien, aku nggak nyaman ngerjain di gambling, di porn dan something, tapi aku nyaman di sini. Kamu ada job apa enggak? Nah itu udah udah melatih negosiasi. Itu belum ke pricing. Pricing itu udah kayak klien ada 1.500, terus kalian pengennya 2.000. Nah itu kalian mau nggak dibayar 1.500 dengan misalnya mengerjakan jumlah screen yang sama, mengerjakan scope of work yang sama. Misalnya kalau teman-teman nggak enak atau aku pengen 2.000, tapi kalau klien pengen 1.500, ya nggak mungkin dapat 10 screen yang sama. Bisa nggak kalau kita nurunin jadi 8 screen? Nah itu juga latihan negosiasi paling simple kayak gitu. Dan itu skill yang bikin teman-teman bisa lebih long last daripada aku nanti kalau udah diaplikasikan di awal. Soalnya aku baru belajar negosiasi pas sudah setahun main Abok, aku baru notice bahwa kita bisa negosiasi. Klien pun juga nggak akan marah kalau kita meluapkan apa yang kita mau asalkan profesional. Jadi itu yang harus dipelajari. Terus yang kedua yang paling penting adalah nanti kalau pas proyekan, jadilah orang yang over communicate. Apa-apa ditanyain, apa-apa diupdate, terus apa-apa juga kita ngasih solusinya kalau bisa.
sebenarnya langkah yang simpel tuh lebih ke apa-apa diupdate sih. Misalnya gini, deadline klien tuh lusa, terus kalian hari ini ada ibu sakit, ibu lagi sakit, jadi kalian harus nganter deadline-nya bisanya 3 hari lagi. Yaitu kan kebanyakan orang Indonesia kan ya udahlah, cobalah besok tak kerjain, kali aja deadline-nya masih bisa sesuai. Ternyata kan kadang kan sering kalinya tidak. Nah, mending kita komunikasi. Klien tuh pasti lebih paham kalau kita jujur di awal kenapa telat, terus kapan kita bisa nyelesain itu. Nah, itu tuh lebih clear di klien gitu. Dan klien bakalan apa ya, seneng kerja sama kalian dan pasti kalau klien dapat job lagi juga langsung larinya ke kalian. Lanjut. Nah, goals-nya awal tuh sebenarnya simple. Kita dapat 3 bintang review bintang 5 dulu di Upwork. Nggak usah muluk-muluk 10, 3 aja. 3 review bintang 5. Apapun itu duitnya, $50, $100, yang penting 3. Soalnya itu modal kalian untuk jualan nanti. Terus yang kedua adalah punya portofolio baru. Jangan sampai project yang kecil terus kalian ngerjainnya seenak jidat, itu nanti kita jadi rugi waktu juga, dan portofolionya kita harus redesign lagi, itu sangat rugi. Jadi selain star review juga punya portofolio yang bagus untuk diupdate ke klien. Terus yang terakhir tuh punya strategi untuk kedepannya gimana. Lanjut. Nah, waktunya masih ada nggak? Serius? 5 menit. Ya wes, ini cepat. Anatomi proposal ini nggak panjang, tapi intinya itu yang pertama itu ada hooknya. Hook tuh kalimat pembuka itu harus ada hooknya. Yang kedua itu ada konten yang di tengah. Terus yang ketiga itu closing atau CTA. Ini nanti ada contohnya, lanjut. Tak contohin, ini adalah hook. Tapi itu hook yang salah. Jangan difoto, ini hook yang salah. Jadi ini hook template sebenarnya. Dear hiring manager, I'm interested in this position, bla 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 bla. Itu semua orang India ngomong kayak gitu. Terus lanjut. Nah, mending daripada kita dear hiring manager, kita giniin aja. I notice you're building a health wellness e-commerce site. Terus quick question, are you planning to integrate subscription features? Jadi kita kan pasti udah baca kan jobnya tuh, dia sebenarnya klien tuh pengen apa sih. Nah, itu yang hook yang bakal kita pakai untuk kalimat pembuka. Jadi di sini kan aku tahu kamu pengen buat ini, tapi aku punya ide nih, mau nggak kalau ada fitur baru ini. Aku aja sebagai orang yang baca ini seneng gitu loh, diperhatiin kayak gitu. Berarti freelancer ini niat dan beneran mau mempelajari proposalku, apalagi klien. Nah, ini hook yang bener kayak gini. Kalau bisa emang kita apa ya, mengutarakan lagi, konfirmasi lagi, klien itu sebenarnya maunya apa, bikin apa, terus dari kita tuh ada ide nggak? Apapun, sereceh apapun idenya. Misalnya, aku tahu kamu mau bikin e-commerce site soal obat. Aku punya ide nih, gimana kalau loginnya kita kasih animasi. Nah, itu simple kan. Cuman bagi klien mereka nggak kepikiran, dan ada orang kayak gitu kan, kita lebih willing untuk reply gitu loh. Oh ya, gimana idemu? Atau oh ya, menarik ya. Minimal kan kayak gitu. Minimal kan klien kan nge-reply dulu. Terus lanjut. Terus nah, ini middle content. Middle content kan biasanya kan I have 3 years experience bla 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 bla. Itu sebenarnya kurang prefer, cuman yang bener tuh nah, tadi lanjutannya tadi. Oh, ternyata websitemu tuh butuh yang kayak gini. Nah, sebenarnya aku tuh udah bikin sebanyak ini, dan dari bikinanku itu tuh konversi rate-nya tuh naik segini persen. Segini persen karena aku optimasi website itu. Jadi di awal kan kita ngide, terus di tengah itu kita ngasih proofing gitu loh, ngasih portofolio. Oh, aku tuh pernah pernah ngerjain ini loh. Terus aku udah ngerjain segini banyak, dan efek dari hal yang aku kerjain tuh kayak gini. Itu kan dari klien yang baca kan, oh, orang ini berarti relevan dengan yang tak cari. Terus orang ini berarti trusted. Makanya itu aku suruh teman-teman untuk nata portofolio tuh biar bisa dipamerin kayak gini. Soalnya klien bakalan tanya mana portofolio kayak gitu. Terus lanjut. Nah, closing tuh ya kayak gini sih, bisa kayak gini sih. I have a portfolio bla 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 bla. Jadi yang paling penting tuh di sini. Mau nggak kita ngadain 15 menit call untuk mendiskusi approach ini atau diskusi project ini. Kadang kan kita nggak, atau saya juga kadang lupa kok untuk kayak gini. Cuman ini tuh penting. Jadi klien tuh juga diingetin langsung gitu loh. Oh, ternyata bisa meeting. Oh, ternyata kita tuh willing untuk meeting 15 menit untuk dia gitu loh. Itu receh, cuman klien klien lebih seneng orang-orang kayak gini sih. Dan itu kan kalau dibaca tadi kan, coba Mas di yang pertama lagi, cepet aja.
kan kan kita udah mengkonfirmasi lagi klien, terus kita kasih idenya, lanjut terus kita juga pamerin bahwa kita udah ngerjain ini, efeknya apa dan lain-lain. Terus kita tutup kayak gini kan juga sweet kan. Jadi flow-nya dari atas ke bawah kan klien tuh merasa kita berbicara langsung lewat teks gitu loh. Nah ini sebenarnya bisa di-generate oleh AI. Ini sangat-sangat bisa. Cuman kalau kita nggak punya fundamental untuk gimana cara ngomongnya, ya AI nggak bisa generate sih. Terus lanjut. Nah rules-nya itu sebenarnya yang bisa dipegang tuh maksimal tuh kalau bisa kurang dari 250 kata. Kenapa? Yuk teman-teman lihat aja kalau teman-teman jadi klien itu udah ada 40 proposal, terus kalian nulis sepanjang itu 200 kata, kalau aku sih skip. Terus kalau bisa pakai AI-nya itu untuk riset, untuk ngedraft, dan juga untuk optimisasi proposal kalian. Daripada kalian pakai AI untuk semuanya, mending satu-satu dulu, riset dulu. Klien itu sebenarnya kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris kan bisa di screenshot tuh, taruh di AI. Ini sebenarnya klien tuh maunya apa sih? Terus kan kalian bisa baca, oh ya coba kalian mikir aja 5 menit, ide receh apa sih yang bisa dibilangin itu tuh hook. Terus drafting ya kalian nulis aja bahasa Indonesia kan nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus nanti minta AI untuk bahasa Inggrisin secara profesional atau minta AI di bahasa Inggrisin biar enak dibaca, itu kan penggunaan AI yang bagus. Terus yang terakhir kan dioptimalisasi. Jadi optimalisasi itu nggak bisa kalau teman-teman nggak megang datanya tadi. Makanya kalau bisa emang setiap proposal itu didokumentasikan mana yang berhasil dan mana yang tidak. Itu buat AI optimalisasi. Jadi jangan pakai AI untuk berpikir untuk kalian, tapi pakai AI untuk berpikir dengan kalian. Terus yang terakhir itu selalu closing dengan CTA tadi sih, yang ini. Terus lanjut. Terus bonus materinya ini cepat, jadi red flag-nya sebenarnya ini sebenarnya semua job scam pasti ada. Jadi deskripsinya aneh, nggak ada detail yang jelas. Terus budgetnya misalnya 10 untuk full website design, ya ini somewhere in India pasti mau. Cuman ini mostly scam, atau misalnya klien masang 10.000 USD untuk let's say satu halaman, yaitu di beberapa case emang ada klien kayak gitu, enterprise. Cuman kalau lokasinya India, lokasinya Pakistan, mending skip. Terus klien, nah ini dua yang sering ditanyain di grup Facebook Abok Indonesia, yang jawabannya itu pasti selalu scam. Yaitu yang pertama, mereka selalu tanya, klien tuh request untuk mengerjakan sebelum ada kontrak. Kontrak itu pasti di chat kita tuh ada notifikasi bahwa klien itu kirim kontrak. Jadi jangan, walaupun sampel, walaupun trial, itu tetap minta kontraknya sekecil apapun. Itu buat nge-securein kita sebagai apa tuh namanya, profesional, dan klien juga ada hak yang ditanamkan gitu loh. Terus yang keempat itu request untuk komunikasi di luar abok. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Kalian mau chat di email, kalian mau chat di WhatsApp, di Facebook Messenger, whatever, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang harus digaris bawah itu harus ada kontraknya dulu. Ini kenapa? Soalnya kalau abok di tag ini, kalian tuh akunnya langsung ke banned. Jadi aku aja yang udah ada kontrak kadang di notif sama abok bahwa saya harus komunikasi sama klien di platform gitu loh. Apalagi yang belum belum ada kontraknya, kan eman kan profil yang udah kita bangun di banned. Lanjut. Oh udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ngapain? Oh iya. Oh iya, Ding. Bisa ke depan. Oh Jadi iya, Mas teman-teman Yunan. yang mau bertanya, yang tadi udah nyimpen pertanyaannya bisa eh, Mas, ini menanyakan ke dua sorry. pemateri kita, ada Iya, Mas Iqbal dan Mas Yunan. Mungkin kita buka dulu tiga pertanyaan pertama. Ada yang mau bertanya langsung? Oke, Mbak. Halo semuanya, kenalin nama aku Aska. Kenalan. Sebelumnya makasih buat materinya, Kak. Aku mau nanya dua pertanyaan sebenarnya.